Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Afwa Mardia, mahasiswi Universitas Syekh Kuala, Program Studi Ilmu Tanah 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mengukur panjang dan mengukur volume. Sebelum kita membahas tentang mengukur panjang dan mengukur volume, sebaiknya kita mengetahui apa itu pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang bersesuaian dengan objek yang diukur. Jadi, mengukur adalah membandingkan suatu objek yang akan diukur dengan suatu alat yang dianggap sebagai ukuran standar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengukur panjang. Mengukur panjang yaitu membandingkan panjang sesuatu dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan sebagai patokan. Berikut ini adalah alat ukur panjang. Yang pertama, penggaris atau mistar, kedua, meteran, yang ketiga, jangka sorong, dan yang keempat, mikrometer skrup. Alat ukur panjang yang pertama yaitu penggaris. Penggaris umumnya terbuat dari kayu, plastik, besi, dan kertas. Fungsi utama penggaris adalah sebagai alat ukur panjang dan alat bantu untuk menggambar garis lurus ataupun melengkung. Jenis penggaris ada penggaris siku, segitiga, dan penggaris pola. Alat ukur panjang yang kedua adalah meteran. Meteran terbuat dari bahan fleksibel yang bisa digulung dan mudah dibawa kemana-mana. Biasanya digunakan dalam pertukangan, alat ukur tanah, bangunan, dan lebar jalan. Alat ukur panjang yang ketiga adalah jangka sorong. Jangka sorong memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, hingga kurang lebih 0,05 mm. Biasanya dipakai untuk mengukur diameter benda kecil pada bidang industri engineering pada proses perancangan, pembuatan, hingga pengecekan akhir suatu produk. Alat ukur panjang yang terakhir adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, yaitu hingga 0,01 mm, 10 kali lebih presisi ketimbang jangka sorong. Dulu digunakan untuk mengukur jarak antara bintang dan ukuran benda luar angkasa dari teleskop. Saat ini sering digunakan untuk mengukur ketebalan diameter dari benda kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengukur volume. Mengukur volume adalah membandingkan suatu besaran atau volume dengan besaran sejenis atau satuan. Adapun alat ukur volume yaitu gelas ukur, pipet volume atau pipet gondok, buret, labu ukur atau labu takar. Alat ukur volume yang pertama adalah gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Alat ini mempunyai skala, tersedia bermacam-macam ukuran, mulai dari 10 ml sampai 2 liter. Alat ukur volume yang kedua yaitu pipet ukur. Pipet ukur digunakan untuk memindahkan larutan secara terukur. Pada pipet ukur terdapat skala yang menunjukkan volume. Alat ukur volume yang ketiga adalah pipet volume atau pipet gondok. Pipet volume atau pipet gondok adalah salah satu alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi. Ditandai dengan bentuknya yang ramping pada penunjuk volume dan hanya ada satu ukuran volume. Alat ukur volume yang keempat adalah buret. Buret berfungsi untuk menetaskan sejumlah reagen cair dalam eksperimentasi yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Buret kelas A memiliki akurasi sampai dengan 0,05 cm3. Alat ukur volume yang terakhir adalah labu ukur atau labu takar. Labu takar berfungsi untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti, dengan keakuratan yang sangat tinggi.
Alat ini sangat cocok digunakan untuk mengukur sesuatu dengan keakuratan yang tinggi, karena di bagian leher terdapat lingkaran graduasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas gelas. Sekian video dari saya tentang mengukur panjang dan mengukur volume. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.